Tahukah kamu mengapa di planet bumi ini terjadi siang dan malam? Pada waktu siang, bumi kita terang benderang karena terkena sinar matahari. Sedangkan malam terlihat gelap. Sinar matahari tidak tampak lagi. Yang ada hanya bintang dan bulan. Terjadinya siang dan malam ini diakibatkan karena bumi berotasi. Adik-adik, tadi sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya siang dan malam akibat bumi yang berotasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Ini adalah bola dunia. Bentuk tiruan dari bumi ini disebut globe. Bumi tidak berdiri tegak. Bumi memiliki kemiringan tertentu. Bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat. Peredaran bumi mengelilingi sumbu atau porosnya dari arah barat ke timur disebut rotasi bumi. Lamanya bumi berotasi disebut kala rotasi, yaitu selama 24 jam atau 1 hari. Apakah kalian merasakan perputaran bumi pada porosnya? Tanyakan pada gurumu, mengapa kalian tidak merasakan peristiwa rotasi bumi? Coba amati globe ini. Negara mana yang kamu lihat? Benar, negara Indonesia. Jika kita putar, apakah tetap negara Indonesia terlihat? Tidak. Jika kita putar globe ini, maka posisi negara Indonesia akan berubah. Coba perhatikan, negara mana yang kamu lihat? Jika posisi globe ini kita putar, maka posisi negara yang kalian lihat juga akan berubah. Artinya, dengan rotasi bumi, maka posisi bumi yang berhadapan dengan matahari juga akan berubah. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Akibat perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi, maka akan terjadi beberapa peristiwa di bumi, yaitu 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. 3. Gerak semu harian bintang. 4. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Akibat rotasi bumi, maka terjadi peristiwa siang dan malam. Temanmu akan memperagakan proses terjadinya siang dan malam. Peralatan yang dibutuhkan, senter. Senter ini kita anggap sebagai sinar matahari. Globe. Globe ini kita anggap sebagai bumi yang kita tempati. Adik-adik, mari kita peragakan. Sebelumnya, Ibu akan mematikan lampu terlebih dahulu. Bila lampu senter dinyalakan, bagian mana yang terkena cahaya? Bagian globe yang menghadap lampu senter terkena cahaya, sehingga terang. Sedangkan bagian yang membelakangi lampu senter terlihat gelap, karena tidak terkena sinar lampu. Jika globe kita putar, maka bagian globe yang terkena sinar akan berubah. Begitu juga dengan bumi. Bagian yang menghadap matahari terkena sinar, sedangkan bagian yang membelakangi matahari tidak terkena sinar. Ini adalah peristiwa siang dan malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap dan membelakangi matahari bergantian.
Permukaan bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami malam. Karena periode peredaran semu harian matahari 24 jam, panjang siang atau malam rata-rata 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Halo Putu, kamu lagi ngapain sekarang? Halo Siska, aku lagi duduk-duduk di taman. Loh, jam berapa sekarang kok kamu udah istirahat? Di sini udah jam 9, di Surabaya jam berapa? Di Surabaya masih pukul 8 pagi. Berarti Bali dan Surabaya beda 1 jam. Iya, benar, Bali dan Surabaya selisih 1 jam. Oke deh, selamat belajar Putu. Oke. Teman-teman, ternyata Bali dan Surabaya selisih 1 jam. Kalau di Surabaya pukul 8 pagi, sedangkan di Bali pukul 9 pagi. Kira-kira di Papua pukul berapa ya sekarang? Mari kita telepon teman yang di Papua. Halo. Halo Francisca, selamat pagi. Halo juga. Di Papua sekarang pukul berapa? Di Papua pukul 10 pagi. Kalau di Surabaya? Di Surabaya masih pukul 8 pagi. Ternyata Surabaya dan Papua selisih 2 jam ya. Iya. Oke, makasih. Sama-sama Siska. Dadah. Di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu Waktu Indonesia Timur atau WIT, Waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan Waktu Indonesia Barat atau WIB. Masing-masing wilayah memiliki selisih waktu 1 jam. Seluruh permukaan bumi dibagi-bagi menurut garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajinasi yang sejajar dengan garis tengah khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis yang sejajar dengan garis tengah kutub. Arah rotasi bumi sama dengan arah revolusinya, yakni dari barat ke timur. Itulah sebabnya matahari selalu terbit di timur, terbenam di barat. Waktu GMT atau Greenwich Mean Time sebagai waktu pangkal yang berada pada garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich di London. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 bujur standar, yaitu 1050, 1200, 1350 bujur timur. Dengan demikian, waktu lokalnya berturut-turut adalah waktu Greenwich ditambah 7 jam, 8 jam, dan 9 jam. Jika letak bujur standar itu di sebelah barat bujur 0, maka waktunya dikurangi. Dan jika letak bujur standar itu di sebelah timur bujur 0, maka waktunya bertambah. Orang-orang yang berada di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar dari arah barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu selama 1 jam. Jika di Bali matahari telah terbit, maka kita di Surabaya baru melihat matahari terbit 1 jam setelahnya. Atau jika di Bali pukul 7.00 WITA, maka di Surabaya baru pukul 6.00 WIB. Akibat rotasi bumi, maka kita yang ada di bumi
melihat seolah-olah mataharilah yang bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Gerak yang tidak sebenarnya ini dinamakan gerak semu harian bintang. Disebut gerak semu harian karena kita dapat mengamatinya setiap hari atau setiap saat. Bintang-bintang termasuk matahari yang tampak bergerak sebenarnya tidak bergerak. Akibat rotasi bumi dari arah barat ke timur, bintang-bintang tersebut tampak bergerak dari timur ke barat. Rotasi bumi tidak dapat kita saksikan. Yang dapat kita saksikan adalah peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Oleh karena itu, kita selalu menyaksikan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakan dari timur ke barat yang tampak pada matahari dan benda-benda langit ini dinamakan gerak semu harian bintang. Karena gerak semu ini dapat diamati setiap hari, maka disebut gerak semu harian. Adik-adik, ini adalah kit IPA yang biasa digunakan untuk mendemonstrasikan proses terjadinya revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya atau disebut rotasi bumi, bumi juga mengelilingi matahari. Seperti apa gerakannya? Mari kita perhatikan. Perputaran bumi mengelilingi matahari inilah disebut revolusi bumi. Coba kita amati sekali lagi. Bagaimana? Jelaskan? Peristiwa perputaran bumi mengelilingi matahari ini disebut revolusi bumi. Supaya lebih jelas, mari kita simak teman kalian yang berperan tentang peristiwa revolusi bumi. Peristiwa revolusi bumi dapat diperagakan secara sederhana. Satu orang berdiri di titik pusat dengan membawa senter. Temanmu ini memperagakan sebagai matahari. Sedangkan temanmu yang satunya berjalan mengelilingi garis dengan membawa globe. Ia berperan sebagai bumi. Garis yang telah dibuat adalah garis edar bumi atau orbit. Gerak revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Karena jarak bumi ke matahari jauh lebih besar dari ukuran garis tengah bumi, maka gerak revolusi bumi berlangsung jauh lebih lama dari gerak rotasi bumi karena memiliki orbit yang jauh lebih panjang daripada keliling bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Peristiwa revolusi bumi akan mengakibatkan 1. Perbedaan siang dan malam, 2. Gerak semu tahunan matahari, 3. Perubahan musim, 4. Perubahan kenampakan rasi bintang.
Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Pengaruh revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan lama siang dan malam.